Remember, Chio, geisha are not courtesans. Assalamualaikum, halo movie girls, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Di video kali ini Asni akan merangkum film berlatar negara Jepang berjudul A Memoirs of Geisha tahun 2005. Film yang diangkat dari novel yang berjudul sama karangan Arthur Golden ini menceritakan perjalanan hidup seorang geisha dari kecil hingga besar di masa sebelum Perang Dunia II. Nah, bagi kalian yang nggak tahu geisha itu apa sih? Apa bedanya geisha dengan PSK? Di film ini kalian bakalan tahu, guys. Oh iya, kalau bisa baca juga novelnya ya. Aku juga udah baca novelnya. Ceritanya bagus banget asli. Apalagi filmnya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bersetting di tahun 1929, bercerita tentang Chio Sakamoto, gadis kecil yang anak nelayan yang melarat di Yoroido, desa nelayan di pinggiran laut Jepang yang bersama dengan kakaknya Satsu, dijual oleh ayahnya karena mereka sangat miskin. Selain itu, ibunya yang sakit-sakitan memaksa sang ayah untuk tidak memiliki pilihan lainnya. Mereka berdua akhirnya dijual ke Okiya, yaitu tempat untuk rumah para geisha di Gion. Setibanya di kota, dikarenakan Satsu dianggap kurang cantik, makanya dia dijual ke distrik pelacur di Kyoto. Sedangkan Chio yang cantik dan bermata indah layaknya air ditempatkan di Okiya. Di Okiya, Chio berteman dengan sesama gadis cilik bernama Pumpkin. Di sana dia juga tinggal bersama dengan ibu yang merupakan juragan dan bos di tempat itu, Bibi dan Hatsumomo, geisha paling populer dan cantik di wilayah tersebut. Sekaligus ladang uang bagi ibu untuk terus menjaga kelangsungan rumah geisha miliknya. Bertugas sebagai pembantu di rumah tersebut, Chio disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, termasuk membereskan kamar Hatsumomo. Suatu hari ia berhadapan langsung dengan Hatsumomo. Terlihat Hatsumomo sangat tidak suka dengan Chio. Ia membenci Chio yang kotor dan bau ikan. Hatsumomo juga berfirasat bahwa Chio suatu saat bisa menjadi rival sengitnya. Ternyata ibu memutuskan Chio dan Pumpkin untuk disekolahkan bersama agar dapat menjadi geisha pula di masa mendatang. Chio sempat mengajak Pumpkin untuk kabur agar dia dapat mencari Satsu, namun Pumpkin melarangnya karena hal tersebut akan membahayakan masa depan mereka berdua sebagai calon geisha. Di sekolah mereka mendapat pelajaran tari. Chio juga harus merawat seorang nenek-nenek yang sakit yang tinggal di Okiya. Lalu ia diperintah ibu untuk membereskan kamar Hatsumomo. Saat Chio memegang barang-barang Hatsumomo, ia ketahuan dan langsung kena marah Hatsumomo. Chio mendapat fakta baru bahwa Hatsumomo ternyata tahu keberadaan Satsu. Hatsumomo akan memberitahunya kalau Chio mau menuruti semua permintaannya. Suatu malam, Hatsumomo pulang bersama teman wanitanya dalam keadaan mabuk. Keduanya segera masuk rumah. Hatsumomo kemudian memiliki rencana licik untuk mengotori kimono milik rivalnya yaitu Mameha, geisha senior yang paling terkemuka di tempat tersebut. Hatsumomo yang sudah mencuri kimono milik Mameha bersiap untuk mengotorinya dengan tinta. Tapi segera Hatsumomo punya ide yang lebih cemerlang, yaitu menggunakan Chio untuk merusak kimono tersebut. Chio yang sudah berjanji menuruti segala permintaan Hatsumomo tanpa ragu merusak dan mengotori kimono milik Mameha. Ia juga diminta pergi ke kediaman Mameha untuk menyerahkan langsung kimono tersebut. Pada akhirnya Chio mendapat hukuman dari ibu dan bibi karena ketahuan telah membuat kesalahan pada Mameha. Walaupun begitu, akhirnya Hatsumomo juga memberitahu keberadaan Satsu, yaitu di Tatsuyo distrik pelacuran. Chio segera pergi ke tempat tersebut. Ia akhirnya bertemu dengan kakaknya. Mereka berjanji untuk kabur bersama dan bertemu di jembatan. Malam itu, Chio memergoki Hatsumomo yang sedang memadu kasih dengan pria bernama Koichi di sebuah kamar. Koichi yang tahu mereka berdua sedang diintip, segera pergi. Suara kegaduhan membuat ibu dan bibi keluar dan melihat apa yang terjadi. Hatsumomo menyelipkan uang di baju Chio dan menuduhnya sudah mencuri darinya. Namun ibu tidak percaya begitu saja. Dia segera meminta bibi untuk memegangi tubuh Hatsumomo
Dan dengan tangannya sendiri, ibu memeriksa kemaluan dari Hatsumomo dan menunjukkan kebenaran sebenarnya bahwa Hatsumomo telah bercinta dengan pria. Ibu segera melarang keras Hatsumomo untuk bertemu lagi dengan Koichi, karena geisha dilarang keras untuk bercinta dengan sembarang orang. Chiyo teringat janji dengan kakaknya untuk kabur. Ia merencanakan kabur lewat atap karena pintu gerbang depan ditutup. Namun naas, Chiyo malah terjatuh dari atap dan tangannya patah. Ibu dan bibi terpaksa harus merawat biaya pengobatan Chiyo yang tidak sedikit. Setelah sembuh, Chiyo tidak lagi disekolahkan untuk menjadi geisha, melainkan untuk dijadikan pembantu saja. Mengetahui bahwa Satsu sudah kabur sendirian tanpa dirinya, Chiyo akhirnya harus menerima kenyataan bahwa keluarganya sekarang adalah yang ada di sekitarnya saat ini. Apalagi setelah mendengar ibu dan ayahnya telah meninggal dunia, ia semakin tidak punya harapan hidup. Kepedihan dan kekosongan selalu dirasakan Chiyo selama di rumah itu. Hingga pada suatu hari, dia sedang berada di jembatan merenungi nasibnya yang tak kunjung membaik. Dia disapa oleh seorang pria dewasa, si chairman, yang bersama dengan 2 orang geisha. Pria tersebut kemudian membelikannya es serut dan menghiburnya. Ketertarikan si pria makin besar, mengetahui bahwa gadis kecil di depannya memiliki mata abu-abu yang bagaikan air, mata yang sangat jarang dimiliki oleh wanita Jepang. Dia kemudian memberikannya sebuah sapu tangan dan uang untuk jajan. Tidak dinyana, hal tersebut bagaikan matahari yang menyinari hati kelabunya. Sejak pertemuan itu, Chiyo bertekad kuat untuk bagaimanapun caranya, ia harus bisa menjadi geisha dan bertemu dengan pria tersebut. Ia berlari ke kuil, berdoa agar ia dipertemukan kembali dengan si pria tersebut. Waktu berlalu begitu cepat, hingga Chiyo sudah beranjak dewasa, namun statusnya masih sama, yaitu sebagai pembantu di rumah ibu. Sementara itu, Pumpkin sudah menjadi seorang geisha dan berada di bawah bimbingan langsung dari Hatsumomo. Suatu malam, Chiyo bertugas membantu Pumpkin mempersiapkan diri sebelum pergi ke suatu acara geisha. Setelah Pumpkin dan Hatsumomo pergi, ternyata alat musik Pumpkin tertinggal, sehingga Chiyo terpaksa mengantarkannya ke tempat acara. Chiyo yang beranjak dewasa makin penasaran dengan geisha, memberanikan diri untuk mengintip ke dalam ruangan. Tak dinyana, ternyata chairman keluar dari ruangan. Chiyo segera berlari kembali ke rumah dan menenangkan dirinya karena tidak menyangka dapat melihat chairman kembali. Mameha yang melihat bakat dan kecantikan dari Chiyo yang beranjak dewasa kemudian mengajukan penawaran kepada ibu untuk membiayai sekolah geisha kepada Chiyo. Meski pada awalnya ibu tidak tertarik, namun setelah diyakinkan oleh Mameha, ibu akhirnya setuju. Apalagi dia berpikir bahwa Chiyo sudah tidak berguna lagi sebab nenek sudah meninggal. Chiyo pun akhirnya menjadi murid Mameha, sedangkan Hatsumomo semakin memusuhi Chiyo. Mameha membimbing Chiyo dengan begitu lembut, mengajarinya berbagai keahlian, seni, tari, musik, cara berpenampilan, dengan durasi mempersiapkan diri untuk menjadi geisha yang terbilang super cepat, yaitu 6 bulan, karena normalnya menjadi geisha membutuhkan waktu bertahun-tahun belajar. Chiyo diajari untuk menjadi geisha yang hebat. Satu aturan sederhana yang ditanamkan Mameha kepada Chiyo, bahwa untuk menjadi geisha yang hebat, dia harus bisa membuat pria terpukau hanya dalam satu tatapan. Sampai pada akhirnya, syarat ini berhasil dipenuhi Chiyo. Dia pun siap menjadi geisha dan memulai debutnya. Debut Chiyo dalam menjadi geisha berjalan lancar. Meski sempat sedikit beradu argumen dengan sindiran dengan Hatsumomo, Chiyo yang berganti nama menjadi Sayuri karena sudah resmi menjadi geisha. Mameha mengingatkan Sayuri untuk bersiap dengan semua kemungkinan munculnya serangan dari Hatsumomo. Tugas selanjutnya bagi Sayuri adalah bersama Mameha menemui dan menemani Ken Iwamura, klien setia Mameha yang ternyata adalah chairman, pujaan hati Sayuri dalam sebuah pertandingan sumo. Ketika itu, chairman membawa teman bisnisnya, seorang pengusaha juga yang keras, tegas, disiplin dan tidak suka geisha, bernama Nobusan. Sayuri tidak bisa meninggalkan kerinduannya kepada chairman. Sebenarnya ia ingin yang mendampingi chairman. Tapi ketika Mameha mengatakan bahwa Hatsumomo dan Pumpkin datang juga ke pertandingan sumo tersebut, dan Sayuri harus segera merebut hati Nobu,
Meski awalnya sulit, tapi dengan kecerdasan kata-kata yang diperlihatkan Sayuri, Nobu pun luluh dan setuju untuk membawa kembali Sayuri di kemudian hari. Cerita berlanjut ketika Mameha meminta Sayuri untuk menggores pahanya yang mulus dengan pisau. Sayuri menolak. Tapi ketika Mameha terus memaksa, Sayuri tidak ada pilihan lain. Mameha kemudian membawa Sayuri kepada Dr. Crab. Di sana dia diobati. Sayuri yang cerdas tahu bahwa di balik hal ini ada yang disembunyikan Mameha dari dirinya. Mameha akhirnya berterus terang bahwa dengan dibawa ke Dr. Crab, artinya Sayuri akan menjalani ritual Nisuage, menjadi geisha seutuhnya, yaitu dengan melepas keperawanannya kepada penawar tertinggi. Perlu diketahui bahwa selama ini rekor harga tertinggi geisha dalam melepas keperawanannya dipegang oleh Mameha dengan 1 juta yen. Mameha mulai mencari penawar untuk Sayuri. Pertama ia datang kepada Nobu. Lalu saat ia akan mendatangi Dr. Crab, ia mengetahui fakta dari Pumpkin bahwa Hatsumomo telah mengelabui Dr. Crab dengan menjelek-jelekan Sayuri. Sayuri sangat berharap bahwa Chairman lah yang akan melakukan penawaran tertinggi kepadanya. Selanjutnya, dia menampilkan kemampuannya menghibur penonton dengan tariannya dan pertunjukan solonya. Pertunjukan yang sukses luar biasa. Melihat kebolehan Sayuri, Baron, yaitu dananya Mameha, mengundang Sayuri datang ke rumahnya. Perlu diketahui dana yang dimaksud di sini adalah orang yang punya kuasa penuh untuk menjadikan geisha wanita simpanannya dan membiayai hidupnya. Hal itu membuat Mameha cemas akan keselamatan Sayuri. Sebelum datang ke rumah Baron, Sayuri mengunjungi pesta musim semi. Ia diajak Chairman jalan-jalan. Di situ ia diceritakan oleh Chairman bagaimana Nobu sahabat baiknya menyukai Sayuri. Selanjutnya ia dipanggil oleh Baron. Ia diminta untuk ikut masuk ke kamarnya dengan dalih ingin diberi kimono. Namun ternyata di dalam kamar Baron mencoba untuk menelanjangi Sayuri. Meski masih bisa mempertahankan diri untuk tidak melayani nafsu bejat Baron, Sayuri nampak tak kuasa untuk mencegah Baron sekedar melihat kemolekan tubuhnya. Hancurlah hati Sayuri untuk kesekian kalinya. Tiba keputusan siapa penawar tertinggi yang ternyata adalah Dr. Crab menawar setinggi 1,5 juta yen. Sayuri seakan tidak percaya kenyataan itu, meski dia memecahkan rekor dari Mameha sendiri. Hal ini membuat ibu memutuskan mengadopsi Sayuri sebagai anak angkat dan pewaris Okia selanjutnya. Hal ini membuat Hatsumomo marah dan tidak terima. Akhirnya Mameha kembali berterus terang bahwa sebenarnya Baronlah yang memberikan penawaran tertinggi, tapi Mameha menolaknya dan memberikan kemenangan bagi Dr. Crab. Itu membuat Sayuri tidak enak hati kepada Mameha. Yang akhirnya Sayuri harus melepaskan keperawanannya kepada Dr. Crab. Dan setelah semua ritual tersebut berakhir, hati Sayuri kembali hancur. Selanjutnya dia dipanggil dengan nama Nita Sayuri dan telah menjadi geisha seutuhnya. Kecemburuan Hatsumomo makin memuncak. Akhirnya dia sempat ribut dengan Sayuri di rumah sehingga menyebabkan kebakaran di rumah tinggal mereka. Hatsumomo lantas kabur, diikuti oleh perginya Pumpkin. Tak lama berselang, Jepang dilanda Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan ditutupnya rumah-rumah geisha, termasuk kediaman milik Sayuri. Sayuri lantas diselamatkan Chairman yang mengirimkannya ke utara untuk menjadi pembantu di tempat pembuatan kimono. Sedangkan Mameha dikirim ke tempat lainnya untuk menjadi perawat. Setelah perang reda, Sayuri yang masih bekerja di tempat pembuatan kimono didatangi pria. Dia bukanlah Chairman, tapi Nobu yang memintanya kembali ke kota untuk ikut menjadi geisha kembali dan menerima tamu, Perdana Menteri Sato. Perdana Menteri ini tamu penting sebab perusahaan Nobu dan Chairman, Iwamura Electric, bergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan Perdana Menteri tersebut. Sayuri akhirnya setuju untuk kembali ke Gion. Di sana dia bersama dengan ibu dan bibi kembali membuka rumah geisha, meskipun di saat itu image seorang geisha sudah banyak tercemar. Sedangkan image geisha bagi para pendatang adalah tidak lebih daripada seorang wanita penghibur dan alat pemuas nafsu. Sayuri juga kembali bertemu dengan Pumpkin yang sekarang menjadi PSK. Pumpkin setuju untuk ikut menjamu tamu Nobu. Ketika selesai menjamu tamu, Nobu menyatakan bahwa dia bersedia menjadi dana untuk Sayuri. Namun Sayuri yang masih menaruh hati kepada Chairman enggan menerima tawaran ini.
Sayuri mencoba membuat Nobu marah. Ketika rombongan Nobu, chairman, para geisha, dan para Perdana Menteri melakukan perjalanan ke Pulau Amami, Sayuri berpura-pura ingin bercinta di dalam ruangan dengan Perdana Menteri dan meminta Pumpkin untuk memanggil Nobu agar dia melihat bahwa Perdana Menteri sudah bercinta dengan Sayuri. Namun keadaan berjalan lain. Pumpkin malah membawa chairman ke tempat tersebut. Chairman yang marah segera pergi. Begitu pula dengan Perdana Menteri. Sayuri sempat marah dan menyalahkan Pumpkin. Alasan Pumpkin melakukan hal tersebut karena dia ingin balas dendam kepada Sayuri. Sayuri yang galau pergi ke tepi lautan. Di sana dia membuang sapu tangan chairman yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Berharap dengan itu cintanya kepada chairman ikut pergi. Di kesempatan kemudian Sayuri berada di taman. Di sana dia berencana bertemu dengan Nobu. Namun alangkah terkejutnya dia sebab yang datang malahan chairman. Sayuri mencoba menjelaskan fakta sebenarnya. Namun chairman menolaknya. Sebab dia sendiri telah tahu bahwa kejadian di pulau kemarin hanyalah akal-akalan. Chairman juga mengatakan bahwa Nobu sudah enggan menjadi dana dari Sayuri setelah kejadian di pulau itu. Chairman juga berterus terang bahwa dia jatuh cinta kepada Sayuri sejak pertemuan mereka. Namun karena merasa tidak enak kepada Nobu, sebagai teman dekat akhirnya Chairman memilih untuk memendam rasa cintanya kepada Sayuri. Keduanya kemudian bersiuman dan akhirnya cinta keduanya menjadi sempurna. Begitu pula Sayuri yang akhirnya mendapatkan dana yaitu Chairman. Oke, ini film menarik banget sih bagi yang kepo sama budaya Jepang. Dikemas ala-ala Hollywood, jadi nggak full Jepang banget. Nah, dari sini sudah paham ya, geisha itu apa? Intinya geisha itu adalah seniman guys, bukan wanita penghibur sembarangan. Mereka menjual keahlian, bukan sekedar kecantikan. Dan kastenya lebih tinggi karena menjamu orang-orang penting. Keren ini film, alur konfliknya juga nggak ngebosenin. Oke, itu dia rangkum film dari aku ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.